Kitabun toharoti, kitab toharot. La yasihul wudu, tiada sah berwudu. Wal ghuslu, dan mandi. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Illa bil ma'i tahuri, kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. La yasihul wudu wal ghuslu wa izalatun najasati illa bil ma'i tahuri. Tiada sah wudu, mandi, dan menghilangkan najis kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Kalau dibaca tuhur itu milto, itu adalah air yang suci saja, namun tidak mensucikan. Kalau dibaca at-tahur bifathil ta, itu artinya airnya suci dan mensucikan. Wa huwa alladhi lam taqa fihi najasatun, maka wawunya disebut dengan atop tafsir yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Wa huwa, dan air yang suci dan mensucikan itu adalah alladhi lam taqa fihi najasatun, yang tiada terjatuh di dalamnya najis. Wala syai'un tahirun yadubu, dan tidak pula sesuatu yang suci yang akan hancur. Yadubu, yang akan tercampur, yang akan terhanyut, itu namanya yadubu. Daba yadubu, kalau dimasukin lama-lama larut, nah itu namanya yadubu, larut dia di dalam air, seperti kopi. Nah itu kopi namanya yadubu, masuk ke dalam air, dia bercampur dengan air tersebut. Atau teh, atau madu, atau sejenisnya. Nah, itu namanya sesuatu benda yang suci yang masuk ke dalam air lalu larut di dalam air. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang tidak terjatuh di dalamnya najis, dan tidak pula sesuatu yang suci yang hancur. Walam yakun qalilan musta'malan, dan tidak pula keadaannya sedikit dan musta'mal. Qalilan, air yang sedikit, artinya air yang kurang daripada 2 kula. Dikatakan musta'malan, air yang musta'mal, air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib. Seumpama kalau kita mandi junub, waktu membasuh air tersebut ke salah satu daripada bagian tubuh kita, maka percikannya seumpama jatuh ke ember. Embernya terdapat air yang disebut dengan air yang kurang daripada 2 kula. Kena percikannya, maka itu disebut dengan air musta'mal. Airnya suci namun tidak mensucikan. Maka hukum dikatakan air itu musta'mal apabila digunakan untuk basuhan wajib, dan tidak ada hukum air musta'mal apabila digunakan untuk basuhan yang sunnah. Seumpama tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Orang belum batal wudu lagi. Seumpama habis sholat maghrib, dia belum batal sampai isya.
Maka orang yang belum batal wudhu lalu berwudhu lagi, itu namanya tajdidul wudhu. Maka dia menggunakan air segini aja nih, 1 botol aja cukup, dan dikobok-kobok boleh, air segayung aja boleh, dikobok-kobok tuh air segayung boleh. Kenapa? Karena bukan digunakan untuk raf'ul hadas, bukan digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi adalah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maka hukum airnya tidak mengenal mustamal. Dia belum batal wudu lagi, udah pakai air segayung aja, air segayung aja dikobok-kobok, nggak kenal hukum mustamal. Wayan hasiru, dan terbagilah fin nazili minas samai, pada air yang turun dari langit, wa nabiri minal ardi, dan air yang keluar dari tanah. Secara global air itu terbagi 2 macam. Yang pertama an-nazil minas sama, air yang turun dari langit. Yang kedua wan-nabili minal ardi, air yang keluar dari tanah. Fa idza waqa'a fihi syai'un minat thahirati, maka apabila terjatuh di dalamnya syai'un minat thahirati, sesuatu dari benda-benda yang suci, allati tadubu, yang akan hancur atau yang akan larut, kal asali, seperti madu. Madu jatuh ke air, maka dia akan larut bersama air tersebut. Awiyan fasilu minha syai'un, atau yang terpisah darinya sesuatu, kaza'farani wa ghairihi, seperti minyak za'faron dan selainnya. Kalau air itu kejatuhan najis, sedikit air itu berubah ataupun tidak berubah, maka hukum air itu sudah najis. Namun air hukum yang banyak, apabila kejatuhan najis, nanti dilihat dulu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang berubah warnanya, baunya, dan rasanya, maka hukumnya menjadi air najis. Jadi air ada terbagi 2, ada ma'ul kathir, ada ma'ul qalil. Air yang sedikit, air yang banyak. Kalau ma'ul qalil, air yang sedikit adalah yang kurang daripada 2 kula. Kalau ma'ul kathir, air yang banyak, yang lebih daripada 2 kula. Maka ketentuan untuk 2 air ini, kalau air itu sedikit, ma'ul qalil, kejatuhan najis nih, berubah kek, kagak berubah kek, udah najis dia. Namun jika airnya air yang banyak, lebih daripada 2 kula, kejatuhan najis nih, maka hukum air itu najis atau tidaknya dilihat dulu. Apabila ada perubahan pada warnanya, baunya, dan rasanya, baru dikatakan najis. Taghyiran fahishan, dengan perubahan yang keji, bahwa tahirun bi nafsihi, maka dia adalah suci pada dirinya. Air itu dihukumkan suci, lakinnahu la yarba'ul hadatha, akan tetapi tiada dapat mengangkat hadas, wala yutahhirun najisa, dan tiada dapat mensucikan akan najis.
walau kana al-fakir batin, walaupun adalah 1000 tong, walaupun jumlah airnya sampai mencapai 1000 tong. Kalau ada perubahan, maka hukumnya adalah suci, namun tidak mensucikan. Dikatakan air itu tidak mensucikan, nggak bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mensucikan najis, walaupun jumlahnya sampai 1000 tong. Wa mithluhu al-ma'ul musta'malu, dan yang sama sepertinya adalah air yang musta'mal. In kana aqalla min kullataini, jika adalah lebih kurang dari 2 bulan. Walam yataghayyar bin najasati, dan tiada berubah dengan sebab najis. Tadi sudah dijelasin. Jadi hukum air sedikit, ketentuannya bisa menjadi musta'mal, bisa menjadi najis kalau dia terjatuh najis di dalamnya. Berubah tidak berubah karena airnya sedikit, kurang daripada 2 bulan, maka menjadi najis. Pertanyaannya, ukuran 2 bulan itu berapa? Air itu dikatakan mencapai ukuran 2 bulan kalau tempat air itu lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, lebarnya panjangnya 60 cm, lebar panjang dalam 60 cm, baru itu dikatakan ukuran 2 bulan. Wal musta'malu, dan air musta'mal itu huwaladzi rufi'a bihi hadatsun, adalah air yang diangkat dengannya hadas, au uzilat bihi najasatun, atau dihilangkan dengannya najis. Wa idza waqa'a fihi najasatun, dan apabila terjatuh di dalamnya najis, wa taghayyara biha, dan berubah dengan sebabnya, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au raihatuhu, atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan yang sedikit, tanah jasa, maka air itu menjadi najis. Walau kana qadral bahri, walaupun air itu sejumlah air lautan. Walau kana qadral bahri, walaupun adalah air itu seukur lautan. Air selaut, dan dia berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan syarat kalau berubah. Nah, ini dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau madhab al-Imam Maliki, al-ma'ul kathir la yatanajjasuhu syai'un, air kalau banyak maka dia tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Makanya ada ulama yang berkata, laula su'al adab alal madhab laqallatu imam malikan fi hukmil ma'i. Kalau seandainya aku tidak khawatir su'ul adab kepada madhab, niscaya aku akan ikut pendapatnya Imam Malik dalam urusan air. Karena dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, urusan air itu penuh dengan kehati-hatian. Ini air nih, walaupun ukurannya selaut, tapi ada perubahan. Dengan sebab baunya, warnanya, rasanya, nggak bisa digunakan untuk bersuci. Beda dengan madhab Imam Maliki, madhab yang lain, madhab Imam Hanafi.
Kalau air itu lebih daripada 2 bulan, kejatuhan najis tetap suci. Kenapa? Al-ma'ul kathir la yatanajjasuhu syai'un, la yunajjisuhu syai'un. Air kalau banyak, maka segala sesuatu tidak bisa menajiskannya. Ini madhab kita nih. Walau kana qadral bahri, walaupun adalah seukur lautan. Wa illam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajjas. Maka apabila tiada berubah dengan sebabnya dari air itu sesuatu, lam yatanajjas, maka tiada menjadi najis. Illa idza kana aqalla min kullataini, kecuali apabila keadaan air itu lebih kurang dari 2 bulan. Wa idza zala, dan apabila hilang taghayyuruhu, perubahannya, binafsihi, dengan sendirinya. Fa idza zala taghayyuruhu binafsihi, dan apabila hilang perubahannya dengan sendirinya. Itu air didiemin, berubah menjadi suci, diendepin, berubah dia menjadi suci. Au bima'in wudi'a alaihi, atau dengan air yang dimasukkan atasnya, ada tahuran, maka ia kembali menjadi suci. Wa kada lau zalat taghayyuru, demikian pula seandainya hilang perubahan itu, bima'in ukhidha minhu, dengan air yang diambil darinya. Wa kanal baqi kullataini, sedangkan air yang tersisa adalah ukuran 2 kullah. Wal kullatani khamsumi'ati litlin, dan 2 kullah itu adalah 500 liter. Bilitli Baghdad, dengan ukuran leteran negeri Baghdad. Wa qaddaruha bi khamsi kirabin min kirabil Hijaz, dan ukurannya adalah 5 tong dari tong-tong negeri Hijaz, negeri Timur Tengah. Walau waqa'a bisamini matalan, seandainya terjatuh di dalam minyak seumpama, au fil ma'il qalili najasatun, atau pada air yang sedikit oleh najis, la yarohal basarul mu'tadilu, najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata orang yang adil. La yarohal basarul mu'tadilu, najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata orang yang adil. Au maitatun laisa lahadamun sa'ilun, atau bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ka'akrobin wa wazbin, seperti kalajengking dan cicak. Walam tughayyirhu, dan tiada merubah air tersebut, lam yatanajjas, maka hukum air itu tidak menjadi najis. Kesimpulannya, hukum air apabila kejatuhan najis ke dalamnya itu masuk dalam kategori ada yang najis dimaafkan pada pakaian dan tidak dimaafkan di air. Ada najis yang dimaafkan di air,
namun tidak dimaafkan di pakaian. Ada najis yang tidak dimaafkan di air dan tidak pula dimaafkan di pakaian. Ada najis yang dimaafkan di air, dimaafkan juga di pakaian. 4. Yang pertama, ada najis yang dimaafkan di pakaian, namun tidak dimaafkan di air. Apa itu? Qalilun minad dami, darah yang sedikit. Kalau seumpama dia lagi sholat terkena darah yang sedikit, maka dimaafkan, sholatnya itu tetap sah walaupun ada najis di pakaiannya, yaitu sedikit darah. Tetapi sedikit darah itu tidak dimaafkan di air. Artinya, jika airnya itu kurang daripada 2 kula, kejatuhan darah yang sedikit, maka itu hukumnya menjadi najis. Ini ketetesan darah sedikit, ini kurang daripada 2 kula, maka hukum air ini udah najis sudah. Berubah nggak berubah najis. Kenapa? Karena hukum airnya adalah hukum air yang sedikit. Yang pertama tuh, najis dimaafkan pada pakaian, namun tidak dimaafkan di air. Apa itu? Qalilun minad dami, darah yang sedikit. Kita lagi sholat, terkena darah sedikit, sah sholatnya. Tapi kalau air kecemplung darah yang sedikit, maka hukumnya udah najis semua. Yang kedua, ada najis yang dimaafkan di air, namun tidak dimaafkan di pakaian. Kebalikannya. Apa itu? Al-maitatul lati laisa laha damun sa'ilun, darah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir itu dimaafkan di air, namun tidak dimaafkan di pakaian. Yaitu bangkai di binatang yang darahnya kagak ngalir, seperti nyamuk, lalat, kalajengking, dan lain-lain sebagainya. Itu darah daripada binatang-binatang yang kecil. Kalau seumpama semut mati, nempel di pakaian kita dalam keadaan sholat dan mengetahuinya, dan kita tidak membersihkannya, maka sholatnya batal. Karena bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang tidak mengalir, bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, kalau dia jatuh di pakaian, sholatnya sah. Jadi maafin itu, walaupun semut. Tetapi ketika semut mati itu jatuh di air, maka hukum air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ambil aja bangkainya, ambil. Nah, airnya tetap suci. Karena binatang yang mati dengan sendirinya jatuh kepada air, maka hukum airnya dimaafkan, tetap suci. Yang kedua. Yang ketiga, ada najis yang tidak dimaafkan di pakaian, tidak pula dimaafkan di air. Apa itu? Selain daripada najis yang pertama dan najis yang kedua. Apa aja itu? Seumpama kencing atau dan lain sebagainya. Itu tidak dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian. Lalu yang keempat, ada najis yang dimaafkan di pakaian, dimaafkan di air. Dua-duanya tuh, yaitu najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Kalau kita jalan ada air gitu, kita injek, kita nggak tahu ternyata itu percikannya kencing, maka hukumnya adalah suci karena kita tidak mengetahuinya. La yarahu lam la yarohal basarul mu'tadilu, najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata orang yang hadir.